Di dalam gedung ini dulu bangunan udah dari tahun 1920. Tahun 1920 jadi udah 100 tahun ya, udah nggak ya, 100 tahun ini gedung. Terus dulunya itu gedung ini gedung toko buku pertama yang ada di Surabaya. Terus berjalan waktu ada pengalihan beberapa fungsi. Yang paling mengenang juga untuk orang Surabaya itu pada poinnya toko kain. Nah, toko kainnya itu that's the reason kenapa kalau kalian lihat di gedung ini kok ada kotak-kotak sih, kok ada kain sih. Itu bukan karena cuma sebatas cantik-cantikan atau instagramable doang, tapi anggapnya memang kita membawa unsur lagi dengan arsitek. Rock ANC itu bukan bermainnya di interior, tapi kita mau bermainnya itu di arsitektur interior. Itu pembedanya. Apa sih bedanya? Kalau misalnya interior, kalian cuma tinggal masukin meja, kursi, built-in furniture, lukisan-lukisan, that's it. Itu interior. Kalau arsitektur, itu membawa hal-hal yang seperti ini. Kayak sanin, itu kita bawa. Lantai pun kita bawa pembedaan. Seperti halnya di sini, kita tetap bawa tegel yang di bawah itu tegel dari 1920. Kita nggak beli atau kita nggak bikin baru. Itu dari yang 1920. Naik ke lantai 2, tempat dulu lantai 2 ini dipakai untuk bank, dan mereka mengganti semua menjadi keramik 30x30 warna putih jelek. Kita bongkar, ya kan? Setelah dibongkar, ketemu ternyata tegel aslinya. Kok ada bopeng-bopeng sih, masa lokanya kalau bopeng-bopeng? Enggak, itu memang pure asli dari sana. Kusen kita ini kok ada bolongannya, warnanya nggak di finishing dan lain-lain. Satu reason, itu kusen dari atas. Itu kusen plafon kita bongkar, kita jadiin pintu semua. Jadi itu kayu jati asli, nggak ada rayap, ya kan? Dan tahun 1920. Dan itu menjadi kayak unique selling point kita sendiri. Kita nggak mau ngejar instagramable dan lain-lain, enggak. Kita di sini pun juga membawa konsep lagi perihal vinyl bar, vinyl piringan hitam. Kita balikin lagi piringan hitam itu ke sini. Jadi bukan sebatas cuma kayak MP3 atau iPad doang, Spotify, enggak. Kita bawa ini juga vinyl. Selain dari vinyl bar, kita juga ada cocktail bar. Cocktail bar kita di sini kita mau angkat perihal arak. Jadi di sini kita minuman kita ada yang kita benar-benar highlight itu arak dan infamous cocktail. Araknya kita pun juga kita infuse sendiri, create sendiri. Kita masukin dengan teknik Jepang, highball. Singkat cerita, Lock Hands itu sekarang kita udah punya grup. Kita udah ada namanya Lock Hands Group. Dan semua outlet kita itu tetap under bukan anggapnya kita nggak ada memfranchise-kan. Lock Hands tidak pernah memfranchise-kan sesuatu brand. Karena secara langsung kita nggak percaya akan franchiser. Brand yang kita aku build dari tahun 2019 itu benar-benar ibarat kata ini baby gue nih. Ini anakku, jadi anggapnya kayak aku pasti bakal menuntun itu sampai menjadi sesuatu yang wow. Nah, kenapa kalau kita memilih Lock Hands tunjungan ini? Satu, memang ada beberapa part emosional ya sebenarnya. Satu, karena aku pernah dulu tinggal di Jalan Genteng. Partnerku juga, dia juga salah satu pegang peranan juga untuk perkembangan Surabaya. Kalau mungkin kalian tahu Toko 6, secara langsung ditarik ke belakang. Kita ini memang udah kayak dituntut untuk kayak, oke, kamu harus punya sesuatu untuk membangun Surabaya. Kita cuma kepingin Surabaya ini memiliki sesuatu tempat-tempat yang orang lirik langsung. Jangan copy paste. Bikinlah sesuatu yang unik, bikinlah sesuatu yang benar-benar out of the box. Jadi akhirnya kalian pun juga bukan dikenang cuma sebatas di Surabaya, tapi kalian juga dikenang untuk di luar kota. Dan yang menjalan saya paling pribadi itu waktu saya sempat kerja di Jakarta atau di Bali, ditanyain kan, kamu orang mana? Oh, orang Surabaya. Di Surabaya ada apa? Selalu gitu ya. Apa ya Surabaya? Alam masuk ke mall-mall tok. Nah, itulah yang menjalan kita kayak kita memilih lokasi ini satu untuk ikon Surabaya. Satu lagi, Lock Hands itu kepingin menjadi brand untuk brand Surabaya. Banyak kan restoran itu cuma 2 tahun, setelah udah tahun, oke, bye-bye, hilang. Nah, kita benar-benar konsisten karena kenapa? Kita punya goals akhir. Goals kita akhir itu apa sih? Menjadi kebanggaan orang Surabaya. Secara lifestyle-nya. Dan itu yang aku menjalankan untuk orang-orang Surabaya.